Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami kembali mempersembahkan kepada kalian ulasan series berjudul The Blacklist Season 10 episode pertama. Setelah menunggu sekian lama dari terakhir kami membahas The Blacklist Season 9, akhirnya kita berlanjut menuju Season 10 yang pastinya akan jauh lebih menegangkan. Mohon untuk memperhatikan kursi kalian, persiapkan cemilan, ingat-ingat password wifi tetangga karena kalian akan kembali melihat aksi bengis dan menegangkan dari perjalanan seorang Raymond Red Reddington. Dan sebelumnya, video ini akan disponsori oleh So without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh Aram dengan penampilan serta kehidupan barunya yang terlihat cukup membuatnya bahagia. Saat ia hendak mengambil sepedanya, Aram seperti melihat sosok yang tak asing lagi baginya. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri jika pria yang berada di seberangnya adalah Raymond Red Reddington dengan sedikit penampilan yang berbeda dari biasanya. Ia melihat Reddington memesan taksi lalu pergi begitu saja. Karena ingin memastikan bahwa pria yang ia lihat adalah Raymond Red Reddington, Aram langsung menelepon Cooper yang saat itu sedang bermain dengan Agnes yang kini tumbuh menjadi remaja yang sangat cantik. Aram sempat basa-basi dengannya karena mereka sudah lama tak berbincang dan bertemu sejak terakhir Aram memutuskan untuk mengundurkan diri dari gugus tugas. Lalu Aram memberitahu jika sepertinya ia melihat Reddington dan Aram berniat untuk bertemu dengan para gugus tugas yang mungkin masih berada di New York. Sayangnya, Cooper menjelaskan bahwa gugus tugas sudah tak lagi beroperasi. Reddington membawa para serikandinya ke Guatemala sekitar 6 bulan yang lalu. Namun Cooper ingin menegaskan, apakah apa yang Aram lihat benar-benar seorang Raymond Red Reddington? Aram mencoba meyakinkan dirinya sendiri, karena ia pun masih tak menyangka jika pria itu adalah Reddington. Lalu ketika Cooper menyatakan diri untuk bergabung kembali bersama gugus tugas untuk menangani kasus ini, tiba-tiba saja sebuah ledakan terjadi begitu keras tepat di sebelah Aram berdiri. Ladies and gentlemen, inilah The Night Owl, salah satu blacklister yang terdaftar dalam daftar hitam milik Reddington. Lalu scene memperlihatkan Dembe Zuma yang masih sibuk dengan berbagai berkas mengenai Marvin Gerards, salah satu pengkhianat terbang dari kubu tim Reddington. Ketika ia sedang stres membereskan masalah itu, panggilan telepon muncul dari seorang Cooper yang bertanya tentang kelanjutan dari kasus tersebut. Perlu Dembe tegaskan, ia membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membereskan masalah ini. Kemudian Cooper bertanya, apakah Dembe tahu di mana kini keberadaan Reddington? Dembe masih yakin jika Reddington berada di tempatnya yaitu di Quetzaltenango. Tetapi Cooper memberitahunya, kini Reddington terlihat di New York setelah Aram tak sengaja berpas-pasan dengannya. Dembe sempat tak percaya dengan perkataan dari Cooper. Lalu Cooper mengaitkan keberadaan Reddington dengan ledakan yang baru saja terjadi di townhouse dekat Upper East Side. Dan ia ingin Dembe pergi ke sana untuk memeriksa ledakan tersebut. Di satu sisi, terlihat Donald Ressler sedang berada di sebuah klub perkumpulan untuk menceritakan kisahnya setelah ditinggalkan oleh rekan-rekannya. Ia merasa tertekan, bahkan membuatnya menjadi seorang pecandu. Apa yang dinamakan trauma benar-benar menghancurkan hidupnya. Beruntung, kini Ressler bisa kembali bangkit karena ia telah terbebas dari obat-obatan selama 311 hari. Apa yang Ressler ceritakan membuat teman-temannya menyemangati Ressler agar ia tetap istiqomah. Setelah itu, Ressler bertemu dengan Dembe yang ternyata telah menunggunya di sebuah taman. Ia ingin mengajak Ressler untuk pergi ke sebuah TKP tempat di mana Reddington untuk pertama kalinya terlihat sejak ia menghilang ditemukan. Lantas mereka langsung pergi ke TKP tersebut.
Di sana mereka bertemu dengan salah satu anggota polisi bernama Ed Pickford yang menjelaskan secara singkat jika pemadam kebakaran menemukan sebuah perangkat yang meledakkan gedung tersebut. Namun sayangnya mereka tak bisa terlalu ikut mencampuri masalah ini karena ternyata gedung tersebut dimiliki oleh konsulat pemerintah China dan tak lama kemudian seorang pria bernama Chin Yao datang dengan mengaku sebagai salah satu perwakilan kepala pos konsuler tersebut. Ia ingin bertanya siapa yang bertanggung jawab atas penyerangan ini. Frester mencoba menjelaskan, sejauh ini mereka baru memulai investigasi dan besar harapan mereka bisa mendapatkan akses untuk memeriksa rekaman CCTV yang ternyata ditolak secara tegas oleh Chin. Meskipun begitu, tiba-tiba salah satu pemadam kebakaran datang menghampiri agen FBI untuk menunjukkan sesuatu hingga akhirnya mereka bisa masuk ke dalam gedung tersebut. Terlihat ledakan besar cukup berdampak pada gedung tersebut yang hanya disebabkan oleh sebuah perangkat. Pemadam kebakaran juga memberitahu jika mereka menemukan sebuah korban yang tergeletak bersama sebuah laptop. Chin masih tetap berbicara untuk meminta mereka agar tak ikut campur ke dalam masalah ini, yang tetap saja tak bisa menghentikan pergerakan para agen FBI. Kemudian Chin keluar dari gedung untuk menelepon seseorang yang tak asing lagi dari para penonton setia The Blacklist, yaitu Wu Jing. Ternyata Wu Jing bertanya apakah Chin berhasil mengendalikan situasi. Chin menjawab ia gagal karena FBI telah tiba terlebih dahulu daripada dirinya. Ia juga ingin menegaskan untuk meminta Wu Jing agar tak terlalu menonjol dalam masalah ini. Tetapi Wu Jing tak peduli karena ia ingin Chin menyelesaikan masalah ini dengan segera. Setelah itu, Wu Jing tahu bahwa ini adalah perbuatan dari Reddington yang sengaja mencoba menutupi pergerakan dirinya yang ingin memberitahu tentang sebuah kebenaran. Di lokasi hitam, Dembe telah mengidentifikasi korban dari kebakaran tersebut, yakni Jennifer Ann Morris yang lagi-lagi tak asing bagi mereka. Karena rupanya Morris adalah salah satu orang penting bagi sekelompok perampok bernama The Freeburgs Confidence. Cooper terheran. Mengapa Morris masih bisa berkeliaran? Bukannya ia telah tertangkap? Usut punya usut, ternyata Morris memiliki kesepakatan dengan agen federal untuk menjadi informan. Ia berhasil dibebaskan dari penjara Hazleton setelah mendekam di sana selama beberapa bulan. Masalahnya adalah Morris seorang penipu ulung, sehingga tak bisa dipungkiri ia ditugaskan oleh pihak China untuk melakukan sesuatu yang tak disukai oleh Reddington. Sebenarnya Dembe memiliki petunjuk, namun mereka tak memiliki Aram yang bisa memberikan mereka informasi tentang petunjuk tersebut. Sehingga Dembe berpikir ia akan mencoba untuk meminta bantuan kepada salah satu anak buah dari Reddington. Kemudian Dembe menelpon Chuck untuk bertanya tentang kabarnya. Tampaknya kini Chuck sudah tak lagi menjadi bagian dari Pas Pumpton, pasukan pengamanan Reddington. Terakhir kali ia berkomunikasi adalah 2 bulan lalu ketika Reddington mengirimkan sebuah surat padanya dengan gambar dari Menara London. Isi surat tersebut adalah ajakan Reddington untuk bergabung ke dalam pestanya selama 3 hari, yakni di London, Wimbledon, dan Legoland dengan tanda merah. Hanya itu yang bisa Chuck katakan pada Dembe karena Dembe pasti tahu arti tanda merah dari tanda tersebut. Tak lama kemudian, Tadashi dan ibunya datang ke lokasi hitam. Ibu dari Tadashi langsung memarahi Dembe karena telah memperlakukan mereka layaknya seorang penjahat dengan penutup mata yang lengkap. Dembe meminta maaf akan hal itu. Lalu saat Tadashi melihat fasilitas lengkap milik FBI, ia langsung terkesima dan tak sabar untuk bekerja pada mereka. Sementara ibunya masih terus mengomeli Dembe, serta ia mengetahui Dembe tak lagi bekerja kepada Reddington. Ternyata ibu dari Tadashi telah mendaftarkan anaknya ke sekolah bisnis dan ia tak ingin Tadashi terjerumus ke jalan yang salah. Terlebih, Reddington selalu membayar anaknya menggunakan uang tunai. Di kantor Cooper, ia sedang bersiap-siap karena ternyata Wali Agung telah menerima permintaan dari Choi yang ingin menggugat mosi tak percaya kepada FBI, sehingga ia harus sedikit melawannya dengan harapan ia bisa mengulur waktu menunggu Tadashi bisa memecahkan file tersebut sebelum kasus ini akan ditutup. Sembari mengawasinya, Demi bertanya kepada Tadashi perihal kendala yang akan ia dapatkan. Tadashi menjelaskan, draft yang ada di dalam laptop itu mengalami kerusakan yang cukup parah sehingga membuatnya stres. Bahkan Tadashi meminta kepada Dembe untuk tak mengganggunya dengan cara pergi bergaul bersama ibunya.
Sus. Sementara itu, Cooper telah menghadap kepada Finch selaku wakil hakim agung. Di sana juga terdapat Choi bersama pengacaranya yang menggugat Cooper karena telah melanggar kesepakatan 120 negara untuk mendirikan kedaulatan mereka. Sebenarnya Finch agak sedikit membela Cooper karena itu bukanlah sebuah entry, melainkan keadaan darurat sehingga pemadam kebakaran berhak untuk masuk ke dalam kedaulatan apabila diperlukan. Memang, Choi tak mempermasalahkan hal itu. Yang ia permasalahkan adalah pihak FBI yang mencoba untuk mengurusi permasalahan mereka. Kini giliran Cooper yang membela lembaganya. Ia memberikan beberapa pasal terkait permasalahan tersebut yang dimana ternyata korban yang ditemukan di sana adalah salah satu kriminal dari Amerika. Sehingga sudah menjadi kewajiban bagi mereka untuk mengamankan korban tersebut dengan dalih sebagai bukti. Sayangnya, Finch kurang setuju. Terlebih Choi terus mencoba menekan wali agung untuk menutup kasus tersebut agar pihak Cina bisa mengambil alih permasalahannya. Padahal saat itu Tadashi sangat senang karena akhirnya ia bisa memulihkan beberapa file penting. Sayangnya Dembe yang telah mendapatkan kabar dari Cooper jika mereka kalah dalam sidang banding meminta kepada Tadashi untuk menghentikan ini semua. Meskipun begitu, mereka berhasil sedikit menemukan file yang bisa menjadi petunjuk bahwasanya Mores mengincar Lux International, sebuah perusahaan swasta yang berfokus pada pengamanan benda-benda seni bersejarah. Mereka berpusat di Montserrat, wilayah luar negeri Inggris di Karibia. Pusatnya benda-benda mahal asing bernilai triliunan yang tentu akan menggugah selera para perampok. Menurut informasi, Moose mencoba untuk mengincar salah satu aset milik Lux International yang bernama The Night Owl. Terdengar seperti sebuah patung berharga milik Picasso yang bernilai 38 juta dolar. Karena kasus ini telah ditutup dan mereka harus menyelesaikannya, Cooper meminta kepada Dembe dan Ressler untuk pergi ke pusat perusahaan yang berada di Karibia itu. Lantas dengan segera mereka berdua pergi ke Lux International. Di sana mereka bertemu dengan pimpinan perusahaan bernama Richards serta salah satu asistennya yang bernama Sia. Richard berterima kasih kepada pihak FBI karena telah memberitahu mereka terkait ancaman yang akan datang. Namun mereka juga ingin mengkonfirmasi bagaimana bisa pihak FBI mendapatkan ancaman itu. Ressler sedikit meminta maaf karena ia tak bisa mempublikasikan informasi tersebut yang membuat Richard justru meminta kepada mereka untuk berbicara kepada penanggung jawab dari kasus ini. Saat Ressler menyebutkan nama dari Howard Cooper, Sia langsung memotong pembicaraan. Nampaknya Sia tahu Cooper adalah salah satu agen yang menangani kasus-kasus rahasia serta sangat berintegritas sebagai pemimpin. Ressler dan Dembe terkejut saat Sia mengetahui informasi tersebut. Ternyata Sia bercerita jika ibunya pernah bekerja kepada Cooper. Dan nama ibu dari Sia adalah Mira Malik, agen yang tewas ketika sedang bertugas. Mendengar Sia bercerita tentang ibunya membuat mereka bersimpati. Karena bagi mereka, Mira Malik lebih dari sekadar teman kerja. Setelah itu, Sia meminta kepada Dembe dan Ressler agar memberikan mereka berdua waktu untuk berbicara. Ternyata Sia mencoba untuk merayu Richard agar membiarkan mereka membantu mengenai kasus ini. Padahal Richard menolak, karena ia merasa mereka bisa menanganinya sendiri. Beruntung ketika Sia hendak mengusir mereka berdua, Cooper telah terlebih dahulu menelpon Richard untuk mengkonfirmasi jika agennya mencoba untuk membantu, sehingga Sia langsung mengantar mereka berdua ke tempat The Night Owl berada. Saat masuk ke dalam lift, Sia menjelaskan semua fitur yang dimiliki oleh perusahaan yang berpusat pada penyimpanan benda seni bersejarah nan mahal ini. Sia juga memberitahu bahwa The Night Owl bukanlah satu-satunya nama yang dimiliki oleh Picasso, karena kini aset tersebut bukanlah berupa benda. Itu hanyalah sebuah kode bagi salah satu kriminal yang baru saja dikirimkan kepada perusahaan Lux International. Sia bercerita, 2 tahun yang lalu pipa gas alam pecah di pesisiran kota Glenshire, menyebabkan 1 orang tewas, yaitu anggota DPR bernama Ramdal. Sayangnya pihak mereka kurang beruntung karena hingga saat ini sang pelaku masih belum mau menyebutkan apapun. Tanpa perlu diberitahu siapa pelakunya, Dembe sudah mengetahui terlebih dahulu jika The Night Owl adalah Alban Vesley yang lebih dikenal sebagai The Freelancer.
Di satu sisi, terlihat Raymond Red Reddington sedang melihat sebuah aset rumah besar yang ingin ia beli. Seperti yang kalian tahu, bahwa Reddington bukanlah tipikal orang yang rumit. Ia tak menginginkan sebuah dapur dan justru ingin jika rumah tersebut bisa dihilangkan dari peta, sehingga orang-orang takkan mengetahuinya. Karena melanggar prosedur, sang SPG meminta maaf karena tak bisa melakukan hal itu, sehingga Reddington mengajaknya untuk makan siang dengan harapan SPG tersebut bisa memberitahunya informasi tentang beberapa pabrik di daerah sini yang hendak dijual. Kembali ke Lux International. Setelah mendapati informasi, mereka meminta izin kepada Richard agar membiarkan mereka berdua berbicara kepadanya. Terlihat Alban sudah tak asing dengan wajah dari mereka berdua. Alban juga meminta maaf dan menyayangkan kepergian dari seorang agen Elizabeth. Nampaknya, Ressler masih sangat sensitif akan hal itu. Kemudian Alban menceritakan kembali bagaimana agen Kidd dan Reddington menjebaknya, menyuruhnya untuk meledakkan sebuah pesawat serta sebuah koridor kereta yang hanya membuatnya kembali ditangkap. Dembe lalu bertanya padanya, ada hubungan apa di antara Alban dengan konsulat China? Alban hanya menjawab jika mereka adalah teman, dan tanpa mereka sadari, Wu Jing telah menyiapkan pasukannya untuk menyerang. Ia juga mengingat kembali bagaimana Reddington beserta Qin memperlakukan serta membodohi dirinya beberapa tahun yang lalu. Ternyata, Wu Jing memiliki informasi dari orang dalam yang membuat mereka berhasil masuk ke dalam gedung Lux International. Wu Jing langsung memerintahkan kepada anak buahnya untuk mencari tahu aset bernama Alban Vesley. Mendengar suara tembakan membuat Ressler dan Dembe langsung segera mengamankan Alban Vesley ke tempat yang telah dimiliki oleh Lux International. Tapi sayangnya, ternyata Wu Jing dan anak buahnya telah berhasil masuk lebih cepat dari dugaan mereka. Sehingga Dembe dan Ressler meminta kepada Richards dan Xia untuk segera membawa Alban pergi dari tempat ini. Mereka berdua mencoba untuk menahan selama mungkin Wu Jing yang mencoba untuk menculik Alban. Terjadi sedikit perbincangan tentang rasa penasaran Dembe terhadap Wu Jing yang bisa mengetahui fasilitas ini. Padahal Lux International berada jauh dari jangkauan manusia serta memiliki keamanan yang cukup ketat. Ressler sempat berpikir hingga ia menduga mungkin saja ini semua ulah dari orang dalam. Dan benar saja, ternyata orang dalam itu adalah Richard yang langsung menembak Xia karena ia mencoba untuk memberikan Alban kepada Wu Jing. Sorry, Malik. I'll take it from here. The spy who turned for the money. All I can tell you is... Go! Saat Dembe dan Ressler berhasil melarikan diri, ia melihat Xia yang tergeletak begitu saja, sehingga mereka langsung membawa Xia ke tempat yang jauh lebih aman, meninggalkan Wu Jing yang perlahan muncul. Setelah mereka kembali ke lokasi hitam, Dembe memberitahu jika Wu Jing berhasil membawa Alban pergi. Kini mereka menghadapi kasus yang melibatkan 3 mantan blacklister sekaligus yang memiliki dendam kepada Reddington dan mencoba untuk membunuhnya. Dembe dan Ressler juga memberitahu jika mereka bertemu dengan Xia Malik, anak dari Mira Malik yang merupakan mantan agen federal. Namun tampaknya Cooper telah mengetahui anak tersebut karena ia pernah bertemunya ketika upacara pemakaman terhadap Mira dilakukan. Dan tanpa diduga sama sekali, ternyata Reddington telah menghubungi Cooper dan tiba di lokasi hitam tepat waktu. Ia meminta maaf karena sulit dihubungi. Kini Reddington tengah disibukkan dengan beberapa hal. Lalu Reddington menjelaskan tentang kasus yang tengah terjadi. Ia tahu jika Wu Jing mencoba untuk mengincarnya. Hal itu terjadi karena Marvin Jarad pernah menemui Wu Jing untuk memberitahu beberapa informasi tentang Reddington yang telah menjebaknya. Karena Reddington telah bekerja sama dengan FBI demi kekebalan hukum dirinya sendiri. Sehingga itulah penyebab Wu Jing berusaha untuk mengincarnya. Reddington memperingati mereka semua untuk berhati-hati, segera memperketat keamanan karena ini semua hanyalah permulaan. Kemudian Reddington berpamitan. Sebelum Reddington pergi, Dembe mencoba untuk meyakinkan jika Reddington memiliki pengamanan. Dengan santainya Reddington menjawab bahwa ia tak perlu lagi sebuah pengamanan. Dirinya bisa bertahan hidup sendiri, menaiki kereta dan tinggal di bawah flyover. Semua akan baik-baik saja. Di satu sisi, akhirnya Xia dipertemukan dengan Cooper. Ia langsung memberitahu semua rasa keingintahuan Xia tentang dunia kriminal.
Bahkan Sia memperjelas perkataannya jika ia sangat mengagumi Cooper berkat cerita yang selalu ibunya ceritakan padanya. Sehingga hal itu membuat Sia berniat untuk bergabung bersama mereka. Cooper tersenyum. Ia akan memikirkan hal itu terlebih dahulu. Sebelum Sia keluar, ia kembali meyakinkan Cooper bahwa salah satu agen yang dapat dirinya percayai adalah Sia Malik. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Wu Jing yang akhirnya bertemu dengan Alban Wesley. Nampaknya Alban tak mengenal siapa itu Wu Jing. Memang, Wu Jing pun tak menganggap Alban sebagai seorang teman. Tetapi yang jelas, mereka memiliki musuh yang sama, yaitu Raymond Reddington. Dan pembahasan mengenai series The Blacklist Season 10 episode pertama pun berakhir di sini. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian terpukau dan merasa terobati dengan kembalinya hadirnya Reddington? Perlu kalian ketahui bahwasanya series ini akan kami upload 1 minggu sekali berdasarkan jadwal tayang dari production house The Blacklist itu sendiri. Sehingga kalian harus menyalakan lonceng notifikasi agar selalu mengikuti perkembangan channel ini. Oleh karena itu, jangan lupa kalian subscribe dan like serta komen terkait pembahasan dari series The Blacklist Season 10. Karena kami akan sangat yakin jika kalian akan bernostalgia di episode pertama ini. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.